Pernah nggak kamu bangun malam, sholat tahajud, lalu duduk sendiri setelahnya, dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah kau menerimaku malam ini?" Kadang kita sudah berusaha, kita sudah sujud lebih lama, sudah menangis, sudah memohon, tapi hidup masih terasa berat, masalah belum pergi, doa belum dijawab, lalu hati mulai lelah, mulai ragu, apa semua ini sia-sia? Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah tidur. Dia tahu setiap air matamu, setiap kata lirih yang kau bisikan di tengah sunyi malam. Dia dengar. Hanya saja tahajud yang diterima tidak selalu dibalas dengan dunia. Ia dibalas dengan tanda-tanda, dan tanda itu hanya diberikan kepada hamba yang terpilih. Bahwa engkau tidak sendirian, bahwa doamu tidak hilang, bahwa tangismu ditampung oleh langit. Kalau kamu pernah merasakan satu saja dari tanda itu, bersyukurlah. Karena bisa jadi malam itu Allah sudah menjawabmu diam-diam dengan lembut dalam cara yang tidak semua orang paham. Allah itu maha mendengar setiap langkahmu di malam sunyi, setiap helaan nafas, setiap sujud, setiap tetesan air mata. Tak ada yang luput dari penglihatan dan rahmatnya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa tahajud kita diterima? Bagaimana kita tahu bahwa malam itu tidak sia-sia? Beginilah Allah memberikan petunjuknya. Tanda pertama, hati tiba-tiba tenang padahal masalah belum selesai. Pernah nggak setelah tahajud kamu tetap berada di tengah masalah, tapi hatimu terasa ringan, tidak seberat biasanya, tidak seburuk kemarin? Itulah tanda pertama bahwa Allah sedang mengganti jawabanmu, bukan dengan hasil, tapi dengan ketenangan. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Quran Surah 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan tahajud adalah bentuk zikir paling intim. Bukan hanya lewat lisan, tapi lewat hati dan tubuh yang berserah. Tanda kedua, lisan ringan berzikir, pikiran terjaga dari maksiat. Setelah tahajud, kamu merasa lebih jernih, lebih sadar dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan lisanmu ringan sekali mengucap nama Allah tanpa kamu paksa. Ini tanda bahwa ruhmu sedang dibersihkan, karena tahajud yang diterima akan meninggalkan bekas di siang harinya. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa yang mendirikan malam karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahajud bukan hanya tentang malam, tapi tentang bagaimana kita dibentuk ulang keesokan harinya. Tanda ketiga, tidak tiba menangis dalam sujud tanpa sebab dunia. Yang ketiga ini tidak gampang. Kalau kamu pernah mengalaminya, maka itu adalah nikmat luar biasa. Tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas, bukan karena masalah, tapi karena merasa dekat, karena merasa kecil, karena merasa butuh, tapi juga dicintai. Itulah rahasia malam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Menangis karena takut dan cinta, itu bukti bahwa hatimu telah disentuh langit. Jika kamu pernah merasakan satu saja dari tiga tanda ini, tenangkan hatimu. Allah tidak membiarkanmu sendiri. Doamu mungkin belum terwujud di dunia, tapi hatimu sudah dijaga. Dan itu adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada juga yang dijawab dengan proses. Tapi ada pula yang tak dijawab dengan apa-apa di dunia, melainkan dengan kedekatan. Tahajud tidak selalu mengubah nasibmu secara kasat mata, tapi ia selalu mengubah dirimu perlahan tapi nyata. Dan disitulah tanda-tanda itu muncul. Tanda keempat, kamu enggan kembali pada dosa yang sama. Setelah tahajud, kamu merasa bersih seperti habis dimandikan oleh air yang tidak terlihat. Dan anehnya, kamu jadi malu untuk mengulangi kesalahan. Dosa yang dulu terasa ringan, kini terasa berat. Yang dulu kamu anggap biasa, sekarang membuatmu sesak hanya dengan mengingatnya. Itulah tanda bahwa tahajudmu sedang diterima. Bukan karena hidupmu jadi lebih mudah, tapi karena hatimu jadi lebih takut, lebih lembut, dan lebih ingin menjaga pandangan Allah. Allah sedang memperbaiki dirimu dari dalam. Tanda ketiga, lebih bijaksana menghadapi ujian. Dulu kamu mudah tersinggung, dikit-dikit marah. Kata orang, kamu punya luka dalam hati. Tapi setelah tahajud, ada yang berubah. Kamu masih diuji, orang-orang di sekitarmu masih sama, tapi kamu lebih tenang. Kamu tidak bereaksi secepat biasanya. Kamu tidak semudah itu meledak. Malam tahajudmu diam-diam sedang memperkuat batinmu, menumbuhkan lapang dada yang tidak kau miliki sebelumnya. Tahajud yang diterima tidak membuat dunia berhenti mengujimu, tapi membuat hatimu lebih kuat menghadapinya. Ketenangan, kesabaran, kesadaran.
Tiga hal ini tidak datang begitu saja. Ia hadir ketika Allah menjawabmu bukan dengan dunia, tapi dengan kedewasaan jiwa. Ada doa yang bahkan ketika belum dikabulkan sudah membuat hati terasa cukup, dan ada tahajud yang bahkan tanpa jawaban dunia sudah menghadirkan rasa paling tinggi cinta kepada Allah. Inilah tanda yang paling lembut tapi paling dalam, dan tidak semua hamba diberi rasa ini. Tanda keenam, kamu tak lagi tahajud karena ingin, tapi karena rindu. Tahajudmu awalnya karena ingin meminta agar masalah selesai, agar rezeki lancar, agar hati tenang. Tapi kini, kamu bangun bukan karena ingin sesuatu, tapi karena tak ingin kehilangannya. Bukan lagi karena dunia, tapi karena rindu. Karena ada bagian dari jiwamu yang hanya bisa sembuh di atas sajadah. Saat semua orang terlelap, kamu tidak peduli apakah doa terkabul atau belum, karena malam itu sendiri sudah menjadi jawaban. Kalau kamu pernah merasa tak nyaman meninggalkan tahajud, merasa ada yang hilang jika tak bisa sujud di malam hari, meski lelah, meski mengantuk, maka itu tanda bahwa jiwamu sudah terpaut padanya, dan itu adalah bentuk cinta yang paling suci. 6 tanda telah kita renungi, dan masih ada 4 tanda berikutnya yang akan membuka mata dan menggetarkan hati. Tanda ketujuh, kamu merasa hidupmu dipandu meskipun tak paham jalannya. Kamu tetap bingung, kadang masih takut, kadang masih merasa sendiri. Tapi entah kenapa ada bisikan lembut di hati yang membuatmu terus berjalan, seolah ada yang menuntunmu tanpa kamu tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba kamu tahu harus memilih yang mana, tahu harus diam di waktu tertentu, tahu kapan harus menahan dan kapan harus berserah. Kamu mulai peka pada pertanda dan percaya pada intuisi yang lahir dari itulah. Hasil dari sujud panjangmu di malam sunyi, tahajud yang diterima akan menjadikanmu lebih peka terhadap petunjuk Allah. Kamu tidak takut kehilangan dunia, tapi takut kehilangan Allah dulu. Kehilangan membuatmu panik, kehilangan harta, kehilangan cinta, kehilangan pengakuan. Tapi sekarang kamu mulai merasakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Dan kehilangan yang kamu takutkan hanya satu: jika Allah menjauh. Inilah tanda paling jujur dari hati yang bersih. Bukan ingin dunia dipermudah, tapi ingin Allah tetap dekat meskipun dunia sedang sempit. Dan perasaan ini tidak muncul dari teori, tapi dari sujud yang kamu lakukan dengan tangis dalam gelap saat tidak ada yang melihat. Masih ada 2 tanda terakhir dan 1 jawaban besar yang menanti. Tanda ke-9. Kamu merasa tak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Kamu pernah merasa, dulu kamu mudah marah, sekarang lebih lembut. Dulu kamu sulit memaafkan, sekarang lebih lapang. Dulu kamu selalu merasa cukup dengan penilaian manusia, tapi kini kamu hanya ingin dilihat Allah. Ini bukan karena usia, bukan karena pengalaman, tapi karena Allah sendiri yang membentukmu melalui malam-malam sujudmu. Perubahan itu tidak kamu rencanakan, tapi ia muncul karena kamu terus menghadap kepadanya. Dan inilah salah satu tanda terkuat bahwa tahajudmu bukan hanya diterima tapi juga dijadikan jalan hijrahmu. Tanda, doa yang dulu kamu lupakan dikabulkan. Pernahkah kamu kaget ada kebaikan datang padamu padahal kamu merasa tidak sedang meminta itu? Lalu kamu teringat, dulu kamu pernah menangis menyebut hal itu dalam sujud beberapa bulan lalu, mungkin bertahun lalu. Saat kamu sudah lupa, Allah tidak lupa. Inilah tanda paling menakjubkan bahwa tahajudmu tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika kamu tak sadar, Allah sedang menanamkan takdir indah yang akan datang pada waktunya. Dan ketika kamu menerimanya, hati kecilmu akan bergetar dan berkata, "Ya Allah, aku dulu pernah meminta ini." 10 tanda telah kita renungi. Tapi bagaimana bila belum ada satupun yang kita rasakan? Apakah tahajud kita ditolak? Apakah sia-sia sujud kita selama ini? Mungkin setelah semua tanda itu kamu dengar, kamu justru bertanya dalam hati, tapi kenapa aku belum merasakannya? Kenapa aku tahajud tapi hidupku masih gelap, hatiku masih kosong, dan air mataku sudah hampir kering? Tenang, Allah tahu, Dia selalu tahu, dan tahajudmu tidak pernah sia-sia. Sahabat, tahajud bukan hanya tentang sujud, tapi tentang janji pertemuan di malam hari, antara hati yang rapuh dan Tuhan yang Maha Menerima. Malam-malam itu adalah hadiah, dan jika kamu masih diberi kesempatan untuk bangun, bersyukurlah,
Karena itu tanda Allah belum menyerah, sekarang giliranmu. Pernahkah kamu merasakan salah satu tanda itu? Atau justru kamu sedang berjuang tetap bertahan dalam sepinya malam? Tulis di kolom komentar, mari kita saling menguatkan. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama kami dalam perjalanan hati yang sunyi tapi penuh makna, bergabunglah dengan komunitas Ruang Hijrah dengan cara cukup klik subscribe agar kamu tidak sendiri dalam perjalanan kembali kepadanya. Karena setiap malam yang kau isi dengan sujud tidak akan pernah sia-sia. Tidak sekarang, tidak nanti, tidak selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.